Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Pedok, pada malam hari ini kita akan menyelusuri ya, di mana ada benda-benda pusaka yang ini dilarung ya, ini dilarung teman-teman. Jadi sedikit kami ceritakan bahwa tadi sore ya, sore itu ada beberapa tamu yang memang hadir ke tempat saya, sehingga saya tidak melakukan kegiatan bolang seperti biasa ya teman-teman. Jadi ada tamu tadi ya, yang memang mereka hadir ke tempat kita dan bercerita banyak teman-teman, di mana bahwa beliau itu telah melarung sebuah pusaka-pusaka yang memang dimiliki ya, yang sudah pernah diagem oleh salah satu keluarga mereka, dan ternyata mereka ini dilarung teman-teman. Dilarung itu adalah karena tidak ada yang merawat ya, tidak ada yang merawat, sehingga ini dibuang ke laut. Dan saat ini kita sudah ada di lokasi, di mana lokasi yang beliau ceritakan teman-teman ya. Kami sudah di lokasi nih teman-teman ya. Jadi lautnya di sana teman-teman. Nah, laut itu di sana nanti. Nah, ini. Jadi kita sedang ada di tepian pantai teman-teman. Jadi nanti kita akan coba menyelusuri pusaka-pusaka apa yang beliau larung ya, karena beliau bercerita agar pusaka itu sebetulnya lebih baik katanya untuk dirawat lagi. Tapi gimana mau dirawat lagi ya? Ya tadinya kalau memang mau dirawat atau dikasihkan seseorang itu seharusnya sebelum dilarung gitu ya. Jadi kalau sudah dilarung kan kita menjadi kesusahan, apalagi ini dilarung dibuang ke laut teman-teman. Dibuangnya ke laut, main buang saja. Karena sesungguhnya kalau memang ada pelarungan benda-benda pusaka itu tidaklah mudah ya untuk melarungnya. Ada ritual-ritual khusus ya, karena benda-benda pusaka yang pernah diagem oleh beberapa saudara atau keluarga gitu ya, biasanya ini memang tergendala pada perawatan selanjutnya, biasanya seperti itu. Jadi keterbiasaan di Pulau Jawa itu dilarung itu dibuang ya teman-teman, dibuang karena tidak ada yang merawat, tidak ada perawatan lagi ya. Jadi ini sangat luar biasa teman-teman. Jadi nah, sang keluarga ini menyampaikan ya, Kang, tolong dibantu kalau bisa itu benda-benda pusaka yang ada itu bisa nggak ditemukan katanya. Waduh, kalau dibuangnya di laut cukup kerepotan kita ya. Nah, tapi nanti kita akan coba kuak sisi lain dengan mediumisasi teman-teman. Nanti kita siapkan mediator untuk kita kuak ya, mudah-mudahan mereka masih ada di posisinya ya, masih ada di dalam pusaka-pusaka tersebut teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti kita akan coba kuak sisi lainnya ya, karena ini dari pihak keluarga itu tidak ingin kalau benda itu dilarung gitu ya. Jadi kalau bisa itu dirawat aja gitu loh, itu suruh dirawat gitu ya. Nah, ini nanti kita akan kuak sisi lain teman-teman. Dibantu dulu, tap-tap layar dulu teman-teman sebelum kita menuju lokasi yang memang sudah ditunjukkan oleh keluarga ya. Jadi lokasi ini sedikit apa teman-teman, sedikit saya
nama lautnya saya sematkan ya. Jadi mohon maaf teman-teman, karena ini pelarungannya di salah satu tempat pariwisata ya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba susuri wilayahnya ini ya. Nah ini yang sangat menarik perhatian teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita posisi lain. Dan sang mediator juga sudah saya sampaikan ya, coba untuk menahan diri dulu, untuk agar nanti ketika penguakan sisi lain untuk suatu benda-benda pusaka apakah memang masih ada di wilayah sini atau masih di tempatnya gitu ya. Sing dinggo piro Kang? Saya sendiri kalau pusakanya itu kurang begitu paham ya bentuk-bentuk benda pusakanya. Tapi yang menjadi menarik, konon kata beliau itu beliau punya pring petuk ya, beliau punya pring petuk. Yang dilarung ini termasuk juga bambu petuk ya, menurut sang keluarga, menurut keluarga. Jadi ada bambu petuk yang beliau miliki pada zaman dahulu ini teman-teman. Jadi cukup lama. Jadi ageman ini termasuk ya. Nah itu apakah bambu petuk ini bambu petuk yang seperti apa, saya sendiri kurang mengerti teman-teman ya. Tapi memang pada zaman dahulu ini memang cukup menarik ya. Cukup menarik perhatian ketika ada salah satu seseorang yang memang punya pring petuk kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ya, kita coba selusuri apakah pusaka yang dilarung dibuang ke laut ini itu terbawa arus atau tidak teman-teman ya. Ya kalau misalkan terbawa arus cukup dalam berarti ya kita tidak bisa akan menemukannya. Jadi ini cukup menarik teman-teman. Jadi nanti kita akan coba selusuri aja teman-teman. Kita sudah membawa mediator ya. Kita akan coba perhatikan nanti. Pakai ajian pelet Kang biar ketarik. Pakai aja. Ini teman-teman. Nih saya di tepian laut ini loh teman-teman. Priwe, enggak. Engko bae aja di gue. Kan nahan bae nang kono aja engko. Priwe sinang lokasi kene apa ora? Anu kene. Kira-kira lah. Podam-podame masih ana kira-kira nang wilayah kene masih ada. Masih mampu lah. Siap wes. Siap. Jambangan nang laut sih ya. Hah? Siapa yang bilang? Apa kayak baik di bebas apa tarik medumisasi kok tetap takut di bayi ya kira-kira lautan bobot lautnya tapi kan titiknya kan gimbo watu dia kan watu nomor telu kayak siji loro sing telu bener bok watu sing telu ki karena bok kan watu siji loro ki telu sing nggih bok bener iya bener ketika nang hah itu bener akeh iki sing nomor telu ki watu nomor telu ki mbok iya tapi ki kudu wae beteng disi maksudnya ngombok sing liyane mbok apa kayak bae medumisasi ini nang wilayah kene mongko nek wis begitu wis di medumisasi kok pendampingan visit bae aja langsung nganggo kodam gue ya ora jadi nganggo pendampingan
Orang wis kira-kira kota wis nganggo pendampingan mlebu kok kuat takone sinang wilayah kene apa ora wah ngare sinang wilayah kene nembe untuk alokasinya ya. Dari posisi kendang laut 12 buangnya model kepriwe masa anu keluargane nu wedi sih kae asline wedi jembok jadi wedi lho mbok kenang apa-apa ya kondisi kae nang kono bae ya Bentar teman-teman kita lagi komunikasi dengan mediator. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi kita lagi ngobrol dulu sama mediator karena kita harus cari strategi dulu teman-teman ya. Saya mau nyari strategi apakah harus ada pendampingan yang harus kita waktu dulu, setelah ada pendampingan nanti baru kita mengerti di mana sisi-sisi yang mereka ada ya. Karena pusaka-pusaka yang dilarung ini itu cukup banyak teman-teman ya. Jadi cukup banyak. Cuma keluarga ini tidak begitu tahu ya benda pusaka apa saja kayak gitu. Yang dia sampaikan Kang sebetulnya di larungan yang dibuang itu di keluarga itu ada benda pusaka banyak kayak gitu. Terus dia mengatakan juga itu ada pring petuk katanya. Nah itu pring petuk yang dulu katanya pring petuknya itu isian. Jadi pring petuk yang ada pengisian. Jadi modelnya itu diisi katanya. Nah ini nanti kita akan coba perhatikan. Makanya sebelum kita menuju ke lokasi di mana pembuangan itu kan kita kan lautan ini cukup luas teman-teman. Cuma kan titik dari pembuangan kan di batu yang nomor 3. Ini kan batu nih teman-teman. Ayo teman-teman bantu dulu tap-tap layar dulu teman-teman ya. Dibantu tap-tap layar dulu. Nanti kita sebelum ini kita akan cari metode dulu teman-teman karena ini posisi-posisi laut dan itu adalah benda-benda pusaka yang dilarung. Biasanya kalau benda-benda pusaka yang sudah dilarung di laut ini menjadi liar teman-teman karena mencari wadah ya menjadi liar. Jadi nanti kita cari pendampingan dulu ya apakah betul-betul itu memang masih ada di wilayah sini atau tidak gitu ya. Saya nggak bawa kopi ini, lupa saya nggak bawa kopi. Tapi saya sudah bawa air putih, air minum ya. Mediator lagi persiapan. Di mana Kang? Di laut. Jadi mohon maaf, ini lautnya namanya saya sematkan karena ini salah satu tempat pariwisata ya. Waktu buangnya di sini. Harusnya bawa kopi hitam pahit, saya bawa air putih mineral aja. Kopi. Aku kayak bae modelnya sing nganggo metode iki bae aku nganggo pendampingan ya. Nganggo pendampingan. Engko aku sana pendampingan. Lah engko nembe apa sih mudah? iya engko maksudnya nganggo pendampingan. Dek, dadi engko kan menyelusuri masalahnya secara langsung menuju maring pusakane kerepotan masih jaraknya terlalu jauh dikarenakan apa barang aku wis dilarung dadi liar takute wedine iki kok mbok salah lho paham ora wedine kok mbok lokasi-lokasi sinang kene sing nyamar-nyamar gitu loh walaupun nanti sih bisa diketahui sebenarnya
Cuma lebih nyaman dengan pendampingan, ajak ngobrol isit, ya. Jadi ora suwe lah. Jadi mung pendampingan tok disit, ya. EWB ya. Siap Bok, bis. Oke teman-teman, yuk. Kita akan kuak sisi lain dengan metode yang saya coba jalankan. Ini lokasinya. Saya nggak bawa kameramen lagi. Cuma kita hanya berdua aja, teman-teman. Kene bae senang-senang iki. Kene bae nganggo kamera depan bae lah. Iya loh. Oh, kamera belakang ora keton jelas. Repot malah kok. Ya, Kang. Ini kanggo pendampingan saja. Ya wis. Mohon izin ya untuk teman-teman, mohon doanya agar penguakan salah satu benda-benda pusaka yang dilarung, kita akan coba menggunakan metode pendampingan dulu ya teman-teman ya, agar bisa diketahui sisi. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan, terima kasih atas kehadirannya Kang Resi Andika Perkana. Jadi saya ingin menanyakan Kang Resi, apakah wilayah-wilayah ini masih ada sesuatu yang memang terlihat diantaranya benda-benda pusaka yang dilarang? Kang Resi bisa nggak mendeteksi wilayah-wilayah itu? Apakah sosok mereka masih ada di wilayah-wilayah sini yang menempati benda-benda pusaka yang dilarang? Ya, masih pusaka-pusaka itu sedang mencari sang perawat. Masih di sini. Oh, berarti dia masih ada di sekitaran wilayah sini. Apakah nanti ketika saya menghadirkan, dia mau untuk hadir di wilayah-wilayah kita untuk menguak adanya benda pusaka itu? Nanti saya tanya. Silakan tanyakan pada wilayah-wilayah mereka. Masih bisa Kang Resi mendeteksi? Masa dia? Terima kasih Sang Resi. Nanti kita akan coba panggil dia. Apakah Sang Resi mau memanggil secara langsung aja? Panggil agar dia bisa hadir di wilayah sini. Silakan Sang Resi, kalau memang Sang Resi bisa memanggil dia penuntun untuk bisa hadir ke wilayah sini. Bisa. Silakan Resi. Saya bantu ya. Silakan Resi kembali. Assalamualaikum. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf saya memanggil salah satu di wilayah-wilayah ini tadi
pusaka-pusaka itu? Ada kepentingan apa? Saya bukan apa-apa. Saya hanya ingin mencari tahu apa sebetulnya yang terjadi sehingga benda-benda pusaka yang seharusnya di dalam keluarga itu terhalang atau terlarung. Itu ada sebab apa? Sudah tidak ada yang bisa merawat. Tidak ada yang mau merawatnya. Jadi keluarga ini ketakutan atau memang keluarga ini tidak ada sang perawat kembali? Tidak ada sang perawat. Berarti memang tidak ada sang perawat ya, sehingga ini dilarung. Ya. Terus posisi saat ini ada di wilayah mana? Panjenengan? Sekitaran sini. Masih ada di sekitaran sini. Terus saat ini jenengan bersemayam di suatu benda itu atau sudah mengalih dari suatu pusaka benda itu? Masih di situ. Saya menunggu perawat saya yang mau bekerja merawat. Oh berarti panjenengan masih menjaga pusaka itu? Ada berapa benda pusaka yang ada di sana? Ada banyak. Banyak. Itu semua benda-benda pusaka itu ada salah satu makhluk-makhluk yang memang bertempat tinggal di benda-benda pusaka yang dulu dipegang oleh keluarga. Masih ada. Masih utuh. Mampu nggak kira-kira mendeteksi, kumpulkan di mana benda pusaka tersebut? Atau kok sudah terlalu jauh? Kamu mau merawatnya apa enggak? Kalau saya sebetulnya karena saya adalah salah satu yang disuruh oleh keluarga ya, bukan saya mau untuk merawatnya. Tapi kalau memang keluarga tadi menyampaikan ya, udah tenang saja. Ada sosok lain lagi yang memang mau hadir. Atau dari sisi keluarga mereka di dalam benda-benda pusaka itu. Untuk mereka Ada di mana? yang menempati pusaka-pusaka itu. Ada di salah satu wilayah sini. Saat ini dia berpindah di salah satu batu-batu. Ya, memang sedang menunggu yang mau merawatnya. Sedang menunggu. Tapi benda pusaka tersebut kan sangat jauh lah dibuang di laut. Gimana? Mau mengerti? Masih ada di sana sini. Kalau kamu bersedia, saya tunggukan. Berarti masih ada di sekitaran sini. Masih ada. Cuma ada sebagian yang sudah lari atau memang masih bertempat tinggal di benda pusaka itu. Masih ada semua. Masih ada semuanya. Masih. Tapi kenapa berpindah ke batu-batu seperti ini? Ataukah memang Ya memang itu sedang mencari tuannya? Tuhan. Sedang mencari tuan lagi. Tapi tanpa adanya benda pusaka itu sangatlah susah lah panjenengan nanti. Apakah harus ada wadah-wadah yang harus disiapkan lagi? Atau memang dari benda itu bisa Ya memang semua yang sebelah situ. Benda pusaka itu memang semua. Saya juga ingin menanyakan, apakah dari pelarungan ini mereka semua marah atau gimana? Tidak marah. Mereka sudah ikhlas karena memang tidak ada yang merawat ini. Berarti memang panjenengan sudah tidak bermasalah di keluarganya ya. Terima kasih. Kalau memang tidak bermasalah di keluarganya, karena keluarga tadi juga menyampaikan karena kekhawatiran adanya pelarungan benda pusaka itu. Terima kasih ya kalau memang tidak berpengaruh pada keluarga. Ada sosok lagi ya yang mau hadir di sini. Itu adalah satu keluarga berarti. Pusaka-pusaka itu adalah satu keluarga. Sebagai agama apa dulu? Pemimpin lurah. Oh, dipakai sebagai pemimpin lurah. Nah, Ternyata benda pusaka ini dipimpin pelaku lurah. Terima kasih ya. Kamu saya tunjukkan. Sahabat. Mampu untuk mewujudkan benda pusaka yang sudah dilarung. Bisa. Emang tidak jauh waktu itu? Atau panjenengan mengalihkan ketika ada pelarungan itu? Saya menjaga di tempat agar tidak jauh. Oh, berarti ketika ini dibuang di laut,
Ada yang mengalihkan. Ada. Oh, sehingga tidak terbuang ke laut. Iya. Siapa yang mampu melakukan itu? Salah satunya di benda pusaka apa itu? Di pusaka Mustika. Mustika. Banyak. Jadi pada intinya teman-teman, benda pusaka ini sudah dilarung. Tapi ketika dilarung, ada salah satu di golongan mereka itu ada yang mengalihkan. Jadi seolah-olah seperti terbuang tapi teralih. Bisa ditunjukkan di mana salah satu benda pusaka itu? Masih aman, tidak menjadi rebutan dari golongan-golongan yang lain sini. Tidak. Ada penjaganya masing-masing. Masing-masing kalau memang Sedang menunggu. Tuhan. Oh, sedang menunggu. Oke, silakan. Tapi saya mohon agar tidak ada suatu pertempuran di wilayah sekitar ya. Karena benda-benda itu adalah benda-benda pusaka yang dilarung, yang dipakai oleh keluarga. Kalau memang perlu bantuan atau tidak untuk Ya. perlu. Lari dia. Aduh, lari teman-teman. Waduh. Di mana ya? Aduh. Gak ada kameramen teman-teman, jadi mohon maaf ya. Saya tidak fokus. Aduh. Masih ada di wilayah sini. Lari lagi teman. Pusakanya alhamdulillah sudah ditemukan, tapi dia lari lagi. Mana lagi? Papa teman-teman. Lari lagi dia. Waduh. Waduh. Saya pakai kamera depan harusnya ini. Mantap jiwa teman-teman. Aduh, ya Allah. Mana dia? Aman. Saya harus kembalikan saja dia. Dia sedang berkomunikasi dengan saudara-saudaranya.
khawatirnya dia lari ke laut teman-teman. Saya harus tarik dulu ke tepian, mudah-mudahan dia bisa ngerti. Batunya gede banget ini. Bismillah. Raja, mohon ke sini. Silakan ke sini dulu. Sinilah. Saya pengen ngobrol-ngobrol, jangan di situ. Terima kasih sudah menunjukkan benda pusakanya. Benda pusaka sudah kembali. Ke sini aja dulu, kita ngobrol sedikit sini. Sini. Kita ngobrol di sini. Tenang ya. Terima kasih sudah menunjukkan benda pusaka. Terima kasih atas mewujudkannya benda pusakanya. Itu dirawat bagi yang mau merawatnya. Saya mau pamit, kasihan raga ini tidak kuat. Udah, pulang. Astagfirullahaladzim. Kita agak repotan. Iya. Dek, yem gitu. Hah? Apa enggak? Apa bae? Masih paksa. Oke. Cewek waktu mari lokasi di sini. Jenis itu pengen komunikasi kalau si nangke di sini. Ya naik. Gue main. Anggar sing nangkene paling ganggu misalnya anggar sing asli kayak dirawat kan pusaka iki. Maksudnya sing pengen dirawat kan iya bener. Memang pusaka sing piye. Berarti orang usah nangkene. Iya, udah tadi aman saja. Boleh sing aman di situ ya. Karena takutnya berbenturan kalau sing bisa wilayah kene asli, sing asli wilayah kene tempatan. Iya. Ya udah. Oke teman-teman, jadi untuk mencari sisi lain dari benda pusaka ini kita nggak melakukan di wilayah ini teman-teman ya. Ya, karena pendampingan yang sudah kita lewatkan nanti kita jalankan. Saya sendiri belum tahu ya teman-teman. Saya sendiri belum tahu. Ya, kita keluar aja dulu di sini ya. Nanti kita sebentar teman-teman. Karena, aja maring ana wis. Kok nyamber maning malah. Yuk. Tuh, bulannya teman-teman indah banget.
tapi aman ya wis ya. Hah? Metu bae metu lah. Aja nang watuan iki. Aduh. Nih teman. Yuk. Kita mau mengali dulu ya teman-teman ya. Nanti dulu kita tunggu mediator saya. Takutnya ngeblank dia. Yo. Perlu apa maning? Aman kok wis. Bisa aja di gue bae. Unboxing asli kene kok gue lho. Kecolok. Abah, terima kasih Abah. Mohon maaf teman-teman. Saya tidak membaca tappingnya ya. Sepil. Apa nanti sepil belum dulu. Kita nanti masih fokus di wilayah ini dulu teman-teman. Karena takutnya nanti karena wilayah laut ini wilayah yang berbeda. Bawa mobil apa? Hah? Itu bawa mobil. Coba sintet. Metu kan karena langsung sekarang mobil iki. Tidak mari ke Tegal. Dari Tegal apa? Lagi pusakane sih. Jeneng kene, yang itu jeneng kene. Oh, pokoknya karepe aja nang kene iki maksudnya. Kita lokasi geser sebelah lah. Sudah. Wis dia aja nang watu nomor 3. Nang kene bae wis senang wis. Hah? Iya wis nang kene bae. Jod nang kene. Jod nang minyak wangiku nang tas. Minyak wangi. Ya wis. Alhamdulillah. Sebulan indah banget. Nah. Minyak wangi nanti. Nang tas. Oh iya wis. Bentar ya teman-teman ya. Takutnya mediator saya ngeblank kok. Karena dia nggak terbiasa kalau di laut teman-teman. Masih jalan jauh. Jangan di Kota Sobe. apa ya? Ini di anu kulit pakan. Berarti pinter ya termasuk kayak ya. Pendamping pendamping apa? Iya, bisa kuat loh, bisa kuat nahan nang kene bayar lunga iki. Iya, padahal di bawah laut. Iya. Tapi kadang lah iya anak baik kodam sing pinter kayak gue jadi Kuat maksudnya apa power kuat daya powernya kuat. Lur sepil bentar Kang Mas kita mau minum dulu bentar
Wasem lah ayu mau kok. Oke, pasti nonton. Oke, pasti nonton. Apa ya? Apa sih nonton? Oke, kuaran ya kan kono. Endi? Lebih kono kayak tengah Nonton dewek. Iya. Anjir ora weruh ya niki nang dhuwur ya. Iya. Pantesan kok pas iki kae kowe mau sing sires kae, si raja kae. Iya. Munggah ngono. Bingung nyong lho. Nyong bisane bingung golek ngoyok sing kuwe karena nyong ketutupan kiye apa jenenge? Ketutupan kesorotan kamera. Ayo dadi nyong remeng-remeng. Lah pikirannya jago ke kameranya madep ngana, kamera depan ngene karo kene kayak gibo. Jadi di sini gambarnya hilang ini. Jadi anu rempeng-rempeng yang pernah. Jadi saya lagi ngobrol sama mediator ya. Jadi mata saya waktu tadi lari-lari teman-teman. Jadi center ini kena muka gitu loh. Jadi saya remeng-remeng karena nggak bawa kameramen gitu loh. Jadi kendalanya ya seperti itu teman-teman. Ya. Tak wanginya nanti ya. Makanya ya nantas ya. Nanti saya sepil teman-teman, bentar teman-teman ya. Ini belum saya buka, masih saya genggam, masih saya taruh sini juga. Belum dibersihin, belum diapa-apain. Saya juga nggak tahu benda pusaka-pusakanya apa. Malah yang dikasih informasi di pihak keluarga tadi yang datang ke rumah itu katanya ada pring petuk. Nanti ada bambu petuk katanya. Nah kita ingin sepil nanti pring petuk apa. Nih kita pakai kamera depan ya nih. Itu ada di depan kita nih. Nih. Tuh mobil saya tuh. Itu mobil saya. Nih tuh. Tuh masih di depan tuh. Tuh. Jadi dikasih kantong, dibuang. Saya ini nggak tahu apa aja. Nanti saya sepil ya teman-teman bentar. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalkan ya ada dari salah satu keluarga, kalau memang larungan itu harus ada tahu tata caranya teman-teman. Jangan main buang-buang saja kalau mau ngelarung pusaka ya. Nah, tanyakan ke orang-orang yang memang mengerti gitu. Tanyakan. Jadi jangan main buang-buang. Akhirnya kan keluarga kan khawatir. Keluarga juga was-was. Ya walaupun padahal sudah dilarung. Ini kita sepil teman-teman nih. Bismillah. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Susah amat pak kainnya, ngikat gimana sih? Mana bera? Kain apa ini? Oh ini plastik. Nih. Nah, ya sih padang. Bismillah. Iya, pring peduk temenan kok kan. Pring temenan. Tapi isian itu. Hah? Isian kan itu. Iya sih ngomongin keluarga jadi isian. Isian emang. Nih. Itu mustika itu. Mustika.
Tebuang. Akeh ya. Tebuang. Aku mana bapak? Oh, Allah. Oh iya. Memang lo pengasihan kabel ini. Ada pengasihannya. Pira sih? Pira ge? 0, 4, 6. Ih, tiba apa ge? Wah, itu sing wis timbani siji, sing ngomong timbani siji. Itu kan 7 teman-teman. 7 tuh. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Bentuknya asli orang ya. Orang yang isian bener, bentuk isian. Sepirang tahun. Ini yang dilarung teman-teman. Jadi ini yang dilarung mereka. Ini saya maaf ya kalau pihak keluarganya nggak saya sebut teman-teman ya. Kalau saya malah tertarik ini nih, ring petuknya. Semar Mesem. Ini batu merah. Mana? Iyo, ini belum ada mbaknya. Ada mbaknya ini. Posisi di tepi laut, tapi saya nggak sebutkan nama ininya. Dulu juga hampir sama. Buli-buli apa ya? Ya buli-buli apa ya kan? Sejenis mustika ya. Jeronya mustika ya. Ya itu yang dinamakan mustika buli-buli. Mustika buli-buli. Iya. Wah, cemakin barang kok. Ada cemeti juga. Tapi warna kuning ya, masih kuning, tapi cemeti. Masih kuning. Ish, jerone moni, ludah.
mustikanya. Ada obatnya nih. Berarti ini ada mustikanya 2 nih teman-teman. Ini nggak tahu nih, saya belum buka nih. 1, 2 nih ya. Ada mustikanya. Ini mustika buli-buli ya. Oh iya. Buli ya. Buli-buli ya. Buli-buli ya. Hah? Iya, mustika buli-buli yang ini belum tahu tuh mustika. Nah, kayak apa ge? Singge ya. Kurang lebih itu bukan. Kayak apa batu merah dulu mah? Mustika tetes embun kok. Hah? Mustika tetes embun. Apa lipan ya? Bisa ditelipan tempatnya. Soalnya keluarganya orang ngomong jumlahnya pira ya wes sih. Yang ini saya buka nggak apa-apa ya. Jadi ini saya buka nih. Bismillah. Ngeblur. Ngeblur teman-teman. Masya Allah. Cupu manik mana sih? Aku malah nggak tahu kok. Cupu manik mana? Cupu manik. Cupu manik sih. Cupu manik siapa? Sumargo. Cupu manik. Cupu manik apa sih? Yang mana? Yang ini. Ini cincin. Ini besi kuning. Kendil. Oh, kendil. Mustika buli-buli kak ini. Oh, hitam. Ini namanya cupu manik. Bang. Bismillah. Kenceng banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya karim. Allah. Keluar suara kalau itu penasaran dong senter gue dong senter HP kosong pada isi. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ada mana tapi udah sampai orang kan itu. Gak bisa kan nih. Nih. Bismillah. Juga boleh-boleh emang harus sentuh tuh emang. Tuh, gak mau keluar. Saja teman-teman, nggak usah dipaksakan dulu ya, maaf ya. Saya tutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia keluarga ke ini dulu pernah dipakai lurah teman-teman. Lurah tahu nggak lurah? Lurah tahu nggak lurah? Kepala desa itu ini dulu diagem. Aduh malah orang aja nyebut gue malah. Kepala desa kan orang juta orang jeneng. Iya ada apa ya? Nama daerah. Sudah pakai sapa ya kayak lah. Iya. Kepala desa kan banyak. Ini pernah diagem kepala desa ya, maksudnya bawa keluarga nih gue, kan kita kan juga di daerah mana ya.
Oh iya. Aman. Kita pada sakitnya ya paling Sabtu. Jajan di telepon bae si seturu purung ya. Setengah 11. Udah ya teman-teman ya. Oh gitu. Biasanya kasih minyak wangi baru mau keluar. Iya. Wah ini bukan punya saya Kang. Cek mahar bukan punya saya, nanti saya tanyakan dulu sama keluarga. Jadi ini gini loh. Jadi keluarga datang menceritakan bahwa beberapa hari kemarin itu ngelarung benda pusaka. Dia pura-puranya bertamasya teman-teman, pura-pura di keluarga mau kemana ke laut, pura-puranya bertamasya gitu kan. Tapi dibalik itu karena ada benda-benda yang tidak dirawat, akhirnya dia punya inisiatif gitu loh untuk membuang ke laut gitu loh. Nah ternyata ketika dibuang di laut itu ada kekhawatiran, takut kenapa-kenapa keluarga. Tapi kan tadi sudah saya tanyakan, katanya tidak masalah gitu loh kalau memang tidak ada yang dirawat gitu loh. Nah, masih bersyukurlah membuangnya di sini ada batu-batuan besar, batu-batuan yang cukup besar ini teman tadi. Jadi ada yang mengalihkan ketika ini dibuang, jadi seolah-olah kayak dalam penglihatannya, dalam penglihatan yang membuang itu seolah-olah udah nyemplung ke laut gitu, padahal itu dialihkan saja. Jadi awal mulanya tadi ketika saya melakukan mediumisasi adalah dengan pendampingan kodam juga teman-teman ya. Jadi kodam pendampingan, tidak secara langsung, takutnya ada kesalahan atau wilayah-wilayah sekitar sini yang mengaku gitu loh, seolah-olah ini benda pusaka ini ada di wilayah ini gitu loh. Makanya dengan kodam pendampingan kan nanti kodam pendampingan bisa mengecek secara langsung gitu. Minyak Javaron Turki baru mau jika selaras dengan si pembuka dan nggak mungkin sudah serah terima Kang. Nanti ya Kang, masalah ini ya saya akan komunikasikan dulu dengan keluarga. Jadi mungkin sudah dulu ya teman-teman ya, karena ini suasana udah malam. Kira ke jumlahnya ditunggan pembok dalam ini. Kira 7 oke ya. 7. Tak izin ya teman-teman ya, tak masukkan dulu ya. Kantongnya mampu wangi banget kantongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beri bentuk kasit. Ini bambu petuk isian teman-teman. Ki ora iki timbani main ya kan ya? Hah? Nih. Iya dak. Oh. Ora gelem metu iki kok. Di mana minyak wanginya nyok? Yang tas. Ini enggak minyak kan Hajar Aswad kok. Tinggalan kok orang mau bok siapa?
wae. Wong sing ketir. Aja lah. Kok nang ben lah. Gua nggak bawa pusaka. Seger banget. Subhanallah. Bismillah. Mantep banget. Lurah aku nanggungnya medeni ya, jebule ya. Noh, lurah desa justru paling meriah. Iya. Ternyata ageman lurah itu malah keren ya, agemannya wangi banget ini udah. Atas buku. Ternyata ageman lurah itu keren ya. Jadi ternyata banyak sekali ya para pejabat misalkan atau orang-orang lain itu suka dengan benda-benda pusaka ya, kayak mustika, pring petuk aja ternyata. Pring petuk walaupun itu kalau ini jujur teman-teman, kalau pring petuk itu jadi pring petuk itu kalau saya perhatikan itu bukan bambu yang asli teman-teman, bukan pring petuk yang asli, tapi isian. Jadi bambu itu hanya sebagai tempat untuk wadah saja. Jadi pring petuk cuma dibuat gitu ya, tapi diisi gitu, pengisian. Jadi mungkin ya orang-orang yang ahli lah, yang punya ahlinya gitu ya. Halo Kang, siapa ini? Halo Kang, sehat selalu buat kita, amin. Pak Dede ini terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau asli ya udahlah saya kantongin. Ya, melihat bambu petuk aja. Pikir saya nebang sendiri, bilangnya asli-asli, ternyata setelah diperhatikan menurut beliau itu dulu pernah diisi katanya. Itu isi Kang, dulu isian gitu. Jadi kan kalau antara keluarga dengan keluarga kayak gitu kan mungkin sering bercerita gitu ya. Soalnya termasuk orang penting kepala desa Kang, iya Kang. Oh iya. Memang kalau dilihat pilihan kepala lurah desa itu tandingnya rame ya teman-teman, meriah gitu ya. Popsit botolan yang minum dulu dong, apa? Popsus botolannya minum dulu dong. Iya. Kopi botolan ya, oh kopi botolan, kopi botol susu tahu aja, kopi botol susu. Alah, kalah kak. Baru bisa tertawa saya. Tadi saya agak sedikit was-was teman-teman, karena saya kabur pandangan. Pikir saya lari kemana itu. Pikir saya kabur pandangan. Bener tadi saya hampir kabur teman-teman. Jadi wah kemana ini, sampai diatur gitu loh. Saya kayak kehilangan jejak. Ternyata mata saya itu kena ini loh teman-teman nih. Jadi pikir saya ini kamera ini menghadap ke depan gitu ya. Lah terus center gitu. Saya tadi sempat was, wah kemana ini? Saya nyariin gini loh. Pikir saya. Nah terus kayak ini jadi kamera ini nutupin pandangan saya gitu. Aduh ya, mungkin kalau teman-teman tadi ikut kayaknya bisa ketawa bener. Wah ada aja ini kalian tuh pedok. Orangnya lari ke sana, nyarinya ke sana. Masya Allah. Pikir saya, aduh. Astagfirullahaladzim. Bisa ada aja. Maklum lah teman-teman, saya nggak punya tim ya.
nggak punya tim, terus apa adanya gitu. Alhamdulillah, yang penting masih diberikan kesehatan, masih bisa menyapa-nyapa sahabat-sahabat Arianto Petruk ya. Jadi terima kasih. Ngopi dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan dibiasakan kalau larung-larung benda-benda pusaka itu harus ada ini teman-teman. Jadi melarung itu tidak sembarangan sebetulnya. Misalkan kita nggak paham, tanyakan ke orang yang ahlinya, atau mungkin di ahli rawakan kayak gitu ya. Ya biasanya kan kayak gitu. Jadi benda-benda yang biasanya itu keluarganya biasanya takut. Itu wajar teman-teman, karena tidak ada pembelajaran. Jadi biasanya kaget saya ada yang nyenggol. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau keluarga takut ya kayak gitu. Biasanya keluarga lebih baik di ahli rawatkan. Kalau di ahli rawat itu lebih ada yang merawat gitu. Siapa tahu lebih bermanfaat bagi orang-orang lain gitu kan. Nanti itu coba tanya sama warga mau di mana itu dirawat, jadi mau dirawatkan kan biar gamblang gitu loh. Nak mau sih keluarga ngomong kayak gini, Kang, sing penting gue ganggu keluarga pora terkait kasus kiye lo ngelarung benda-benda gue. Sing dikhawatirkan gue kan nang keluarga lo ya, sing dikhawatirkan gue berdampak ora karo keluarga gitu lo, terkait benda pusaka sing dilarung. Tapi kan mau ada penjelasan ya, orang tidak bermasalah. Nah, terus ngomong lah buangnya nang di nyong nih, bawa nang watuan nomor 3 Kang. Aku sih orang nakon-nakon lah sumpamane. Karena aku ora berpikir sing bahwa apa benda gue dibuang adoh terus nyemplung laut lah. Karena nyong berpikirnya watu gue ujarku udah tanggul. Jadi watu nomor 3 wilayah gie bikin gue udah tanggul. Ngomongnya watu dawa Kang. Watu dawa watu apa sih nomor 3 bahasa dicek nang lokasi nang tempat gie kan. Wanu tanggul. Jadi pemecah ombak namanya kalau di sini teman-teman, pemecah ombak. Bilangnya batu panjang. Lah batu panjang di lokasi ini mana saya cariin, ternyata begitu saya hitung 1, 2, 3 tanggul. Aduh, ada aja. Aduh, jadi bilangnya batu panjang. Dan nyariin batu panjang kan dari tadi kan nggak ada. Saya nyari batu panjang mana, nomor 3 katanya. Lah batu panjang jebulnya begitu saya kontak ternyata ini apa tanggul pemecah ombak loh. Itu kan ditumpahkan batu-batu kayak gitu. Jadi seperti itu. Nanti saya tanyakan ya teman-teman. Tapi insya Allah sih kalau memang kalau saya secara pribadi sih kalau memang itu nanti dialih rawatkan gitu ya alhamdulillah gitu loh. Misalkan nanti mau proses pelarungan ya itu seharusnya dilarung pada tempatnya gitu. Teman-teman pasti pada tertarik nih. Pada tertarik biasanya kan kayak gitu biasanya. Ya lah. Apalagi mantan ageman kepala desa. Apalagi itu ageman kepala desa. Tahu sendiri kalau ageman kepala desa kan nanggung ageman kepala desa kan. Biasanya orang yang maju kepala desa itu orang satu kantongnya tebel. Ya duitnya akeh bok. Oh. Gak denger saya kok. Kira nasi guyu. Hah? Apa nasi guyu? Gak denger kok, apa masuk kamera? Enggak lah.
Jangan nakut-nakutin lah. Kalau rembulan itulah iya ada tuh di atas saya nih. Oh gitu lah, biarin lah. Biarin. Bisa Bayu? Sunan Mursal. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Ngopinya juga ngopi susu, sehat dong. Kang duwe apa? Kang duwe pelek Supra. Takon duwe pelek Supra gue. Karta gejel. Mari kita mari nang ngendi maning Mbah. Mari ngendi maning Mbah. Mbugiar mari ngendi ora ketip baliklah saya lah, udahlah. Mah, saya mau ini ke tempat usaha lagi teman-teman. Saya tinggal dulu sebentar. Nanti lah kita lanjut lagi lah. Saya mau komunikasi dulu dengan keluarga. Ya, kalau dengan keluarga nanti biar tahu kejelasannya. Biasanya kalau benda udah dilarung terus ditemukan, yaudah Kang, paling buat Kang Arianto Petuk. Biasanya kalau saya perhatikan seringnya kayak gitu. Seringnya yang karena saya dulu pernah seperti itu ketika ada pelarungan di sungai, ketika didapatkan ya udahlah buat Kang Ari. Paling biasanya kayak gitu. Ya. Udah dibuang. Jadi biasanya teman-teman kayak gitu. Apalagi tahu kalau saya suka pring petuk. Apalagi saya misteri bambu petuk. Ya. Bok, isi telepon ya. Apalagi tahu kalau saya hobinya bambu. Ya udah Kang, paling buat Kang Arianto Petuk. Tapi kalau aku buat teman-teman, aduh bambu petuknya nggak asli. Ya, ini saya sampaikan ini bambu petuknya nggak asli ya, bukan asli. Jadi itu hanya apa namanya buatan, ya buatan, bukan asli alam. Tapi itu isian, ada isiannya. mungkin ini diritualkan di mana gitu ya, pengisian sesuatu yang disimpan ya. Jadi untuk pilih tanding, bambu petuknya untuk pilih tanding. Jadi biar kepetuk gitu, pilih tanding. Tapi bambu petuknya nggak asli ya, itu saya katakan nggak asli, ngolah nanti dikirain pring petuk asli lagi ya. Jadi sudah saya perhatikan tadi itu bukan asli alam, cuma isian. Kalau isian iya. Mungkin salah penyampaiannya di pihak keluarga Mbah. Kalau keluarga sih penyampaiannya seperti itu. Dulu sebelum dia menjabat, dia pernah kesini kayak gitu. Bahkan beliau punya geman pring petuk ya. Ternyata dia juga pengusaha teman-teman. Ternyata dia juga pengusaha dulu ya, pengusaha. Jadi dia punya bambu petuk ya. Ciri yang asli gimana ya, nanti kalau saya dapat saya kasih tahu ya. Kalau saya sudah bisa mendapatkan keaslian dari bambu petuk ya insya Allah ya, mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah sehingga nanti bisa saya sampaikan. Rambutnya asli nggak Kang? Asli dong, masa nggak asli? Si ganteng ini tuh asli nih, masa nggak asli? Ganteng nggak saya Kak? Ganteng ya? Aduh lah. Awas loh kalau ada mama, ada janda pirang nanti suka dengan Arianto Petuk, hati-hati ya. Jangan dekat-dekat sosok Arianto Petuk. Nanti saya udah punya pring petuk tuh. Sudah punya mustika
buli-buli lagi. Ada mustika buli-buli. Nanti bisa saya puk. Nggak canda ya, canda teman-teman. Canda. Ganteng tapi serem. Enggak lah. Enggak ada. Kemiran botol 80 derajat, minum lagi. Kopi susunya habis. Habis nih. Aduh lah. Bisa Pak, ayo. Nah, dek asik temenan kayaknya kok malah saya jadi asik Pak di sini kok teman-teman, padahal nggak begitu mau begitu lama malah jadi asik banget ini. Enak. Cerah nih. Jadi gini teman-teman, kenapa orang di laut ya, kenapa orang di suasana alam itu dia merasakan sesuatu kebahagiaan? Kenapa? Karena itu terbaur frekuensi energi yang berbeda-beda, sehingga rasa kebahagiaan itu muncul. Ya misalkan kayak di laut itu kan energinya luas, lepas, puas gitu. Jadi orang ketika masuk di laut, ketika pola pikirnya ini tidak terlalu mempunyai beban besar di dalam pemikirannya, itu rasa bahagia muncul. Ya, mau dengan keluarga, dengan siapa aja itu muncul. Karena beban pikiran yang ada di dalam diri kita terpecah, ya, energinya menjadi energi yang sangat positif, ya. Jadi seperti itu. Berbeda ketika orang di dalam rumah ada beban-beban yang dia terlalu disimpan, sehingga ketika masuk di dalam ruangan ini yang berbahaya adalah beban pikiran teman-teman. Jadi ketika kemanapun bepergian, beban pikiran kita itu yang memang terasa berat itu harus dilepas dulu, jangan dibawa kemana-mana, ya, biar tidak memunculkan amarah. Jadi nanti ketika masuk ke wilayah-wilayah itu pasti nyaman, terasa energinya berbeda. Kalau pengen levelnya lebih tinggi lagi, naik ke gunung gitu ya, karena tidak berbenturan dengan energi yang lain. Ya, misalkan ada 5 orang nih gitu ya, 5 orang naik ke gunung itu masih bisa berbaur, tapi kalau 1 atau 2 orang ini sudah berbeda lagi teman-teman, makin lagi. Makanya banyak orang-orang, para wali-wali Allah itu lebih suka di pesisir laut, di ketinggian gunung, di puncak gitu ya. Artinya apa? Dia sudah melepaskan semuanya. Jadi dia hanya selalu ingin mengingat suatu kebesaran Allah, kebesaran Allah, kebesaran Allah. Jadi seperti itu. Maka kalau ingin menjadi spiritual, pengen mengerti seperti apa energi yang terbesar di wilayah-wilayah, naik gunung gitu ya, masuk ke gua sendiri, jangan 2 orang sendiri. Kalau 2 orang nanti, apalagi kalau 2 orang, 1 cowok 1 cewek, wah tambah bahaya nanti di dalam kegelapan. Ya sendiri, kalau mau spiritual tertata itu sendiri. Ya cari tempat-tempat yang membuat teman-teman bisa mengasah ya kebatinannya, ya lahirnya itu. Jangan duaan, ya. Jadi jangan duaan. Kalau ada yang suka datang ke Cilacap, nanti saya ajak ke Pulau Nusa Kambangan. Kalau enggak ke Gua Gunung Serandil, kalau enggak ke Gua Nagaraja yang sudah terkenal, yang dulu pernah dikuak Tukul Arwana, atau ke Benteng Pendem ke tempat saya ya, atau ke Pulau Nusa Kambangan di mana ada satu penjara yang ada di tengah-tengah laut. Nanti bisa main ke tempat saya teman-teman. Tempat saya ini dikelilingi laut sudah. Ya, jadi lari kemanapun itu akan jebol ke laut. Jadi kalau teman-teman datang ke Cilacap nih, masuk ke wilayah Cilacap, mau jarak berapa lama ya nanti ketemunya laut, belok lagi ketemunya laut. Jadi Cilacap ini dikelilingi laut teman-teman. Kalau tempat saya ya, jadi kalau lari kemana-mana ya pasti ujung-ujungnya ya ke laut gitu.
Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mata angin Kang Arianto, apa pean pernah jadi juru kunci pantai Laut Selatan Jolo Sutro? Waduh, nggak tahu saya nggak pernah. Anak banyu rak, es rak. Waduh, istri saya sudah masuk ini. Indahnya ya Allah. Indahnya. Aduhai. Juru kunci sekarang Ki Budi. Hah? Ki Budi. Indahnya. Aduhai. Teman-teman pengen tahu nggak? Rezeki halal. Rezeki yang paling halal di dunia ini ada dua. Kalau yang bisa tahu, saya kasih bonus. Rezeki paling halal di dunia ini ada dua, apa coba? Ayo. Kalau ada jawaban yang betul, nanti saya kasih hadiah. Ayo. Ya, saya sudah kasih clue. Rezeki paling halal di dunia ada dua. Apa itu? Ayo, kalau ada yang betul nanti saya bagi hadiah. Langsung saya lock jawabannya. Dua, jangan satu ya, dua. Dua. Kalau satu, dua, jawabannya dua. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Jangan satu, jawabannya dua. Kalau satu pasti ada dua. Ayo, satu lagi. Ada dua. Belum nyimak Kang. Ya udah, berarti kalau satu gagal, harus dua. Kalau satu tadi betul, air hujan yang turun dari langit langsung masuk ke mulut. Betul, itu rezeki yang paling halal di dunia ini. Satu lagi. Ayo, ada dua. Nanti saya tunjukkan di suratnya ada pokoknya. Ayo. Ada dua. Asam urat geblek. Joget sama geblek. Geblek bener itu. Rezeki gratis. Rezeki paling halal di dunia ini ada dua. Ada dua, jangan satu. Kalau satu nggak jadi. Saya mintanya dua, nggak satu. Kalau satu pasti banyak yang betul, makanya saya mintanya dua. Dua saja. Dua. Nanti. Pokoknya ada dua nih. Kalau satu tadi udah betul, memang itu memang rezeki paling halal di dunia ini, paling halal, sudah nggak ada tandingannya itu, udah. Mangan karo nginum. Gibran Cakep. Ya udah, oke, saya lock ya. Ya udah, saya lock. Mirza nanti DM ke saya, nanti saya bagi hadiah. Jawaban Anda betul sekali ini ya. Cukup dua saja, itu sudah bagus. Betul. Rezeki paling halal di dunia ini ada dua ya tadi ya, betul. Sebetulnya masih saya mau mengambil
ke tahapan yang lain lagi ya. Karena apa? Karena itu tidak bisa diganggu gugat sudah ya. Betul itu. Kang Mirsa nanti DM ya. Kalau enggak profil Wawa Kang, saya yang nebak 2 kata rezeki paling halal di dunia ini ya, nanti saya bagi hadiah ya. Itu sudah dijawab sama ini Kang ini tadi nih. Mana ya? Tadi tuh, mana tadi yang pertama nih? Mirza ya, Mirza. Ya, Mirza. Ya, mau masuk ke hidung, mau masuk ke pernapasan, mau masuk ke telinga, yang penting itu jawabannya sudah betul. Angin dan air ya. Itu. Airnya air hujan ya. Ingat, airnya air hujan. Ya. Angin. Ya udah, kalau angin itu banyak anginnya ya. Angin. Betul itu. Nanti Mirza Wawa ke saya ya. Nanti di profil saya Wawa, saya bagi hadiah bonus untuk panjenengan pada malam hari ini ya. Saya kira mau jawabannya itu tuh ya. Mau jawaban itu yang ada di atas tuh, saya kira mau jawaban itu. Sudah saya kasih contoh itu, rezeki paling halal di dunia tuh. Ya. Indra angin kentut. Oke teman-teman, ini hampir jam 11. Kenapa saya jadi asik di sini ya? Kita ngobrol-ngobrol sudah larut malam. Izin ya teman-teman, saya tak sudahi dulu ya. Ya, jadi itu dulu teman-teman. Saya tak izin pamit dulu ya. Jadi banyak terima kasih teman-teman. Apa yang saya sampaikan, dan bila mana ada kekurangan saya juga mohon maaf teman-teman ya. Jadi alhamdulillah dari hasil penguakan terkait tentang salah satu keluarga yang dulu pernah menjabat, salah satu kepala desa yang mempunyai ageman begitu banyak dan dilarung oleh salah satu keluarga ya, alhamdulillah ini bisa ditemukan ya. Walaupun nanti hal-hal lain apa yang bisa saya sampaikan nanti kelanjutan lagi ya teman-teman, kelanjutannya ya. Jadi jangan apa yang aneh-aneh dulu ya, jangan yang aneh-aneh dulu, nanti kalau berpikir aneh-aneh capek saya. Ya, dan sebetulnya hampir sama teman-teman, hampir sama dan mirip sekali dengan yang kemarin. Ada satu kesamaan yang dulu, yang kemarin di Purworejo. Mungkin teman-teman yang ngikutin live saya mungkin agak tahu ya. Yang kemarin itu cuma bentuknya, nggak tahu kalau dalamnya ya. Dalamnya nggak saya buka tadi kan. Yang satu itu sama sekali mirip dengan yang anak saya temukan ya. Mungkin teman-teman paham ya. Salah satu benda pusaka yang tadi hampir mirip, hampir sama, tapi nggak tahu kalau dalamnya karena saya belum membuka. Itu hampir sama sekali dengan kemarin yang anak saya temukan di Purworejo ya. Apakah nanti ada kesamaan, nanti saya cocokkan dulu di rumah ya. Jadi mungkin itu aja dulu untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Mohon maaf sekali lagi, kita izin dulu untuk kembali dulu ke tempat usaha ya teman-teman ya. Jadi kebalik. Geblek, kayaknya kebalik lagi. Ngomong Wiro Sableng kan. Banyak terima kasih ya teman-teman. Itu saja dulu. Kita berkelanjutan besok lagi. Mudah-mudahan di waktu lain kesempatan kita dalam keadaan sehat, kita bisa bolang, kita bisa bahagia, kita bisa tersenyum. Mungkin itu saja untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Banyak terima kasih, sehat selalu ya untuk teman-teman semuanya, dan murah rezekinya ya, murah rezekinya. Rezeki datang dari berbagai mana datangnya, dari berbagai arah ya, dari sudut mana itu. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah kepada sahabat-sahabat Arianto Pedok dan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin.
Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan untuk keluarga ya semuanya sehat selalu. Keluarga yang saat ini sedang ada musibah, keluarga yang saat ini hutangnya banyak, beban pikiran terlalu berat. Bahkan bila mana ada salah satu keluarga yang memang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan itu suatu nikmat rasa syukur kalian yang didapatkan secara langsung yang Allah berikan. Amin. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, mamaku sayang. Siap. Langsung meluncur ke tempat usaha. Terima kasih mamaku. Mama saya menyimak ini teman-teman. Barokallah, barokallah, barokallah.